dulu itu saya dapatnya dokter Yudi kalau nggak salah. Dokter Yudi Indarto SPOK, iya kan. Nah, di situ itu prakteknya setiap jam 13 sampai jam 15. Ya, setiap jam 1 sampai jam 3 sore. Dari Senin sampai Sabtu, kalau Ahad libur atau hari Minggu libur. Nah, saya seminggu sebelumnya udah reservasi dulu, saya mendapatkan nomor pendaftaran, ya kan. Nah, pas hari hanya, saya tinggal datang dan mengumpulkan berkas pendaftarannya, karena saya baru pertama kali, jadi saya harus mengumpulkan berkas pendaftaran. Ya, mungkin ada KTP, terus apalagi ya dulu saya lupa yang diminta itu. Nah, setelah itu saya menunggu sekitar, waktu itu saya siang ya teman-teman, datangnya sekitar jam 1 karena saya mendapat jadwal itu siang. Jadi saya jam 1 ke sana. Tapi saya harus menunggu lumayan lama sih. Saya lumayan lama menunggunya, sekitar mungkin ada 1 jam kali ya. Gitu. Jadi saya harus menunggu dulu. Nah, ketika dokternya sudah datang, saya langsung periksa, ya kan. Saya tanyakan keluhan saya, gini-gini. Nah, waktu itu keluhan saya itu waktu usia kandungan 6 bulan ya, itu dokter aku di di RSIA ya, dokter Najib namanya, itu mengatakan bahwa janin yang ada di dalam kandungan saya itu mengalami sungsang, ya kan, atau mengalami placenta previa gitu. Nah, saya kaget dong waktu itu. Terus saya tanyakan sama dokternya, "Dok, apakah ini bisa normal kembali janinnya?" gitu kan, kalau mengalami sungsang gitu kan. Terus saya tanya lagi, kira-kira bisa lahir normal nggak dok gitu, atau harus dioperasi? Nah, dokternya bilangnya, yang di Aisyah Kudus itu bilangnya, ini kemungkinan nggak bisa, ini sepertinya nggak bisa normal kembali, ini harus dioperasi sepertinya gitu kan, karena ini sepertinya nggak bakal bisa muter gitu, karena kan kondisinya kepalanya di atas terus kakinya di bawah, jadi mengalami placenta previa. Dan teman-teman, plasentanya itu di mulut rahim di bawah ya, katanya seperti itu. Nah, akhirnya kan aku deg-degan waktu itu ya, pikiran gitu loh teman-teman. Akhirnya waktu itu, masa iya sih nggak bisa muter kembali, nggak bisa lahiran normal gitu. Akhirnya aku mau ngecek lagi, aku kepikiran untuk mengecek di rumah sakit lain. Jadi aku memilih untuk yang ada teknik 4D-nya, yang ada USG 4D-nya. Jadi aku memilih di RSIA Miriam itu. Oke, akhirnya aku ngecek di situ. Seminggu kemudian dari RS sebelumnya, aku ngecek di RSIA Miriam ini sama dokter Yudi. Nah, setelah dicek, seminggu kemudian setelah dicek, ya, seminggu setelah dari RS sebelumnya itu aku ke RSIA Miriam. Dan setelah dicek, kata dokternya itu bilangnya ini normal ya, dan sudah bagus kondisinya gitu. Terus saya bilang, loh, katanya kemarin ini dok, kata dokter saya sebelumnya mengalami placenta previa gitu kan, tapi ini normal kata dokternya, nggak apa-apa, ini bagus, sudah normal gitu kan, saya lihat sendiri juga. Terus aku mikir, terus yang bener yang mana sih ini? Dokter yang satu bilang nggak bakal bisa muter lagi, terus yang satu bilang udah normal, terus yang bener yang mana? Masa mesinnya yang salah gitu kan? Terus aku mikirnya, masa cuma dalam waktu seminggu bisa muter secepat itu? Saya mikir seperti itu. Nah, akhirnya setelah
itu saya pulang, saya bayar. Nah, waktu itu bayarnya sekitar 150.000 ya teman-teman. 150.000 USG 4D sama konsultasi, tapi saya tidak dapat obat. Nah, jika mau dapat obat nanti bayarnya lebih. Ya, waktu itu saya di tahun 2020 akhir 150. Oke, setelah itu saya pulang. Akhirnya saya nggak ngecek lagi di RSI Meriam Kudus, udah sekali aja karena aku udah dapat kabar yang bagus. Akhirnya aku di bulan ke-7, bulan ke-8 ternyata memang janinku udah bagus, udah posisinya udah bagus gitu loh, kepalanya udah di bawah, terus kakinya di atas gitu, dalam waktu 7 bulan, dalam usia kandungan 7 bulan, 8 bulan, akhirnya 9 bulan saya lahiran, itu bisa, alhamdulillah bisa normal ya, karena posisinya udah bagus gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya kata dokter, ini udah gak bisa muter lagi, ini udah gak bisa ini lagi, ini udah gak bisa normal lagi misalnya, jangan takut ya, jangan takut, karena siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu, Allah yang berkehendak gitu teman-teman. Dokter itu cuma bisa membantu saja ya, lewat perantara dokter bisa membantu saja, tapi siapa yang tahu? Saya tiba-tiba seminggu udah bagus lagi keadaannya, ya kan? Gitu aja teman-teman sharingku, semoga membantu.